Hey bro, kembali lagi di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan sehingga hari ini kita bisa merasakan banyak sekali nikmat yang kemudian hari ini kita rasakan ya. Salat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan pada ketua hasanah kita yakni Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan kita kelak menjadi umatnya Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke teman-teman kelas 9 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kesempatan kali ini, Bapak ingin menyampaikan materi tentang toleransi atau menghargai perbedaan. Sebetulnya ini sudah pernah Bapak sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu, namun tidak jadi apa-apa kalau Bapak sampaikan kembali. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi sunatullah, sudah menjadi sebuah keniscayaan setiap kita itu berbeda. Allah menciptakan ada orang yang kemudian warna kulitnya putih ya, kuning langsat, lalu kemudian coklat, hitam dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang rambutnya lurus, keriting dan juga lain sebagainya. Lalu kemudian dari kecerdasan pun setiap orang berbeda-beda. Mungkin ada yang punya kecerdasan verbal, kecerdasan non-verbal, kecerdasan akademik, non-akademik, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, lalu kemudian bagaimana yang harus kita lakukan menyikapi dengan adanya perbedaan yang sudah menjadi sunatullah ini, yang sudah memang Allah takdirkan seperti ini gitu. Bayangkan kalau semua itu sama, bagaimana? Kalau misalnya semua jadi presiden, kayaknya akan kacau. Kalau semuanya orang kulitnya hitam, juga kayaknya gelap ya dunia ini. Jadi adanya berbeda-beda itu indah. Baik, seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa toleransi itu adalah menghargai perbedaan. Itu kata kuncinya. Toleransi adalah menghargai perbedaan. Nah, toleransi kalau dalam bahasa Arab artinya adalah tasamuh. Itu tasamuh adalah toleransi dan toleransi adalah menghargai perbedaan. Nah, teman-teman, kalau Bapak bilang kita harus toleransi, maka kita harus toleransi dengan seperti apa? Dulu Bapak sudah pernah sampaikan toleransi dari aspek sikap, aspek ucapan, ya, aspek yang lainnya juga. Tapi secara garis besar Bapak rinci jadi dua, perbuatan dan ucapan. Nah, ucapan itu ya ketika orang lain ada ucapannya yang berbeda dengan kita, kita jangan sampai kemudian menyakiti teman kita yang berbeda pendapat. Karena kita juga harus menghargai, itu bagian daripada toleransi ucapan. Nah, kalau toleransi perbedaan, toleransi perbuatan ini lingkupnya sangat banyak sekali teman-teman. Kayak contohnya kita tidak membeda-bedakan ya antara yang kulitnya hitam atau misalnya dia suku dari mana dan seterusnya gitu. Enggak kayak gitu. Kita ya tetap harus adil, kita tetap harus baik meskipun berbeda-beda. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya ya, emang dalilnya apa sih Pak toleransi itu? Nah, dalilnya adalah Quran surat Al-Kafirun. Teman-teman sudah pada tahu kan, sudah pada hafal semuanya surat Al-Kafirun itu seperti apa? Nah, surat Al-Kafirun itu adalah surat yang kemudian turun manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dulu diajak untuk kemudian menyembah Tuhannya orang-orang kafir Quraisy,
dan Tuhannya artinya bergantian gitu ya. Hari ini aku menyembah Tuhanmu ya Muhammad, tapi besok engkau menyembah Tuhanku, artinya menyembah berhala. Kata Nabi Muhammad, meskipun matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, aku tetap melaksanakan dakwah ini. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu asbabul nuzulnya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Kafirun ini Bapak bacakan dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Nah, di ayat ke-6 ini ada kata-kata lakum dinukum waliyadin. Masih ingat tadi ketika orang-orang kafir Quraisy memaksa untuk kemudian bergantian menyembah Tuhan, ya, maka turun firman Allah yang menjadi pegangan untuk kita semua terkait toleransi ini. Agamaku ya agamamu, agamaku ya agamaku, dan agamamu agamamu. Artinya kayak gini teman-teman. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajak atau dipaksa untuk kemudian bergantian menyembah Tuhan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, Rasulullah SAW itu menghargai dengan cara mengatakan agamaku ya agamaku, agamamu ya agamamu gitu. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau ditanya dalilnya, ini adalah dalil terkait tentang tasamuh. Sehingga teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita tidak mengerti, tidak bisa memahami mana yang harus kita hargai dan mana yang kemudian harus kita kemudian kayak semacam, kadang-kadang kan kita egois ya. Ini kadang-kadang keegoisan kita itu tidak tersadari gitu. Kita kukuh, orang lain akhirnya sakit hati. Nah, jangan sampai seperti itu teman-teman. Jangan sampai seperti itu. Bahwa masih ingat dulu di kelas ada yang nanya, Pak, kalau orang Nasrani atau Kristen itu Natal, kita mengucapkan selamat Natal itu bagian daripada toleransi bukan sih Pak? Nah, ini pertanyaan yang dulu Bapak apresiasi. Mengucapkan mengucapkan selamat Natal itu berbeda konteksnya dengan kemudian kita menghargai orang. Jadi artinya kalau kita nggak mengucapkan, berarti kita nggak toleransi gitu. Bukan seperti itu. Karena toleransi itu tidak harus diucapkan. Kita memberikan kenyamanan kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita umat Kristiani untuk melaksanakan atau merayakan Natal, itu juga bagian daripada toleransi gitu ya. Nah, kenapa kita tidak boleh mengucapkan selamat Natal? Ya, ini ada beberapa versi ya. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkan. Kalau Bapak dulu pernah menyampaikan, kalau kita menyampaikan selamat Natal artinya kita sudah mengakui bahwa secara tidak langsung bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah sebagai Tuhan. Ya, maka itu tidak dibenarkan teman-teman. Makanya dalam hal ini Bapak berpegang prinsip bahwa untuk memberikan rasa aman itu bagian daripada toleransi. Namun kalau misalnya kita sampai mengucapkan selamat Natal lalu kemudian memaksakan untuk misalnya apa gitu, nah itu Bapak kira itu bukan bagian daripada toleransi. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Perbedaan itu banyak sekali, mulai dari ras, suku, budaya,
lalu kecerdasan gitu ya. Bahkan kalau teman-teman tahu, kita dalam keluarga itu pasti punya perbedaan ya dengan adik atau kakak. Wah, meskipun kita dilahirkan dari satu rahim ibu kita. Nah, oleh karena itu, maka teman-teman, hikmah yang bisa kita ambil ketika kita eh, apa namanya melaksanakan atau mengaplikasikan toleransi dalam hidup kita ini adalah kita akan banyak bersaudara dengan banyak orang yang mereka memiliki perbedaan dengan kita. Ya, mungkin teman-teman nanti kalau kuliah atau kemudian pesantren ya, teman-teman insya Allah akan banyak bertemu dengan teman-teman yang berasal dari luar daerah ya. Nah, ini juga bagian daripada tantangan kita, bisakah kita untuk kemudian mengaplikasikan toleransi ini. Nah, oke teman-teman, itu yang bisa Bapak sampaikan. Untuk tugasnya, silakan teman-teman baca surat Al-Kafirun, lalu kemudian teman-teman cukup sebutkan ya 3 hukum tajwid yang ada dalam surat Al-Kafirun. 3 saja. Sebetulnya banyak ya, tapi Bapak cuma minta 3 saja. Nah, silakan, ini sebagai contohnya ya, dan ini jangan jadi jawaban. Misalnya, Qul ya ayyuhal kafirun. Run itu mad arid lisukun. Mad arid lisukun adalah mad tobi'i yang ada di akhir kalimat, misalnya kayak gitu. Dibacanya 2 harokat sampai 6 harokat. Nah, teman-teman tinggal menyebutkan kayak gitu aja, minimal 3. Tapi tidak termasuk yang tadi Bapak sampaikan ya contohnya. Itu saja teman-teman, selalu semangat dan selalu berdoa, jaga kesehatan, terus banyakin sedekah kalau bisa. Sedekah itu bukan hanya dengan uang, dengan ilmu, dengan senyuman, dengan membantu orang tua, dengan kebaikan yang kita lakukan, itu juga bagian daripada sedekah ya. Teman-teman, terima kasih. Bapak akhiri pembelajaran PA ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.